the easiest of all stages. Just like in the previous one, you can just take it on the plastic, and good news that there's a few issues there, so you can lose life slowly. After you take the plastic, you click the recycle button and you recycling, and then you completely recycle and get you 50 more. Ini power up. Oke, power up-nya berapa lama ya, Daryl ya? Power up-nya itu sekitar 500 milisecond. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita masih semangat semua ya Bapak Ibu ya. Oke, karena hari ini kita mulai praktek, dan praktek ini adalah praktek coding yang kami bawakan dari tim Kodekido Semarang, yaitu sekolah coding yang berpusat di US. Dan hari ini mohon dipersiapkan Bapak Ibu, seperti yang sudah saya informasikan kemarin, laptop atau bisa perangkat personal komputer atau PC dan jaringan internet yang memadai. Dan sebisanya sih mungkin Zoom-nya juga memakai di laptop atau di device yang Bapak Ibu pakai ini ya, karena nanti link akan kami share di chat sehingga nanti bisa langsung klik dan langsung bisa masuk ke webnya. Begitu Bapak Ibu, mungkin bisa dipersiapkan dulu. Dan untuk selanjutnya kita tidak memperpanjang waktu lagi ya. Karena hari ini padat, supaya materi bisa tersampaikan semua. Marilah kita buka, kita awali pelatihan hari ini dengan doa. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa terkasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul kembali dalam kesempatan ini. Kami mohonkan pendampingan dari-Mu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan bisa memberikan manfaat yang besar bagi semua peserta. Kami juga mohon agar Engkau memberikan perlindungan dan kesehatan bagi teman-teman kami yang belum bisa hadir di sini. Semoga acara ini menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan memperkaya pengetahuan kami. Semua ini kami panjatkan kepadamu Bapa, dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja pada hari ini. Kita akan melihat dulu ya Bapak Ibu, sebuah video singkat tentang apa sih pentingnya coding. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan pengantar singkat dari tim kami, yaitu Mr. Timothy Andrianus. Beliau juga dosen Computational Thinking di Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian setelah itu akan kita lanjutkan dengan praktek coding bersama Mr. Nicholas Yoga. Ada 3 alasan kenapa coding menjadi investasi yang layak untuk masa depan. Kali ini saya bersama tim merangkum menjadi sebuah hal yang bisa teman-teman pelajari dan teman-teman dapatkan sebagai informasi. Alasan yang pertama, perkembangan teknologi yang semakin pesat
dengan dibuktikannya lahirnya para perusahaan-perusahaan teknologi baru atau yang sering disebut startup, dan juga berkembangnya fitur-fitur pada perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Facebook, dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa teknologi tidak dapat dibendung. Melihat perkembangan teknologi tersebut dan perusahaan tersebut, tentunya ahli coding menjadi hal yang sangat diperlukan untuk masa depan. Banyaknya perusahaan tersebut, tentu mereka sangat membutuhkan yang namanya talenta-talenta digital khususnya di bidang pengkodean. Hal ini membuat kenapa coding menjadi salah satu investasi masa depan. Alasan yang kedua, coding bukan hanya mempelajari penulisan kode. Kita harus paham bahwa coding juga mempelajari banyak hal selain soal teknis teknologi. Yang pertama, coding mengajari bagaimana kita berpikir kritis. Coding juga mengajari kita bagaimana berorganisasi dan berkolaborasi. Melihat hal tersebut, maka coding sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Bukankah kehidupan kita sehari-hari ditentukan oleh bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita berpikir kritis, dan bagaimana kita memecahkan sebuah masalah? Maka dari itu, coding jawabannya. Coding bisa memberikan kita salah satu tools untuk melatih karakter dan keterampilan kognitif yang dibutuhkan. Coding menjadi skill seumur hidup yang dibutuhkan oleh orang-orang di masa kini dan masa depan. Alasan yang ketiga, World Economic Forum telah merilis 10 future skill yang dibutuhkan di masa depan. Analitik, problem solving, creative thinking, teknologi use dan monitoring, dan selain sebagainya menjadi hal yang dibutuhkan di masa depan. Coding berkaitan dengan 10 future skill yang saya sebutkan dan juga World Economic Forum rilis. Maka dari itu, coding akan menjadi sebuah kompetensi yang dibutuhkan untuk menjajaki masa depan. Bukankah kita ingin anak-anak kita maupun kitanya sendiri sukses di masa depan? Tentunya kita harus membekali diri kita dengan kompetensi-kompetensi masa depan. Lewat coding, kompetensi itu bisa dijalankan dan bisa dilatih. Itulah ketiga hal kenapa coding layak menjadi investasi masa depan. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu, semua orang yang menonton di sini sudah belajar coding? Dan bila Bapak Ibu ingin merequest atau meminta permintaan tentang topik yang berkaitan dengan teknologi dan coding, silakan komen di bawah ini. Saya Joneta Saputra, sampai ketemu di EduTalk versi selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu. Ya, Bapak Ibu sudah siap ya kita untuk memulai lagi. Kemudian kita akan langsung saja lanjut ke paparan dari Mr. Timothy. Silakan Mr. untuk pemaparannya. Ya, terima kasih Miss Wiwin. Suara saya udah terdengar? Sudah jelas Mr. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya jelas, sudah. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya izin share screen dulu. Oke, udah terlihat ya screen saya? Sudah, oke, sudah sip. Ya, jadi saya akan menjelaskan di hari ini, topik kita di hari ini kan implementasi City dengan coding sederhana. Jadi memang kita di Kode Kido banyak melatih anak-anak untuk mengasah skill coding dan programmingnya. Nah, yang memang sebenarnya itu sangat berkaitan erat dengan computational thinking yang Bapak Ibu sudah pelajari di 2 minggu sebelumnya, yang saya juga sempat ikut di dua pertemuan sebelumnya. Mungkin perkenalan singkat. Jadi nama saya Timothy Andrianus Pilemon. Saya sekarang menjadi tim dari Kode Kido. Saya juga memegang project namanya Code for Social. Jadi Kode Kido ada satu
unit untuk mengajarkan coding dan programming untuk anak-anak disabilitas, dan saya nge-lead di Bandung. Dan saya juga saat ini jadi dosen di Digital Business Unpar, Universitas Katolik Parahyangan. Dan salah satu mata kuliah yang saya ajar untuk sarjana administrasi bisnis adalah computational thinking. Oke, mungkin segitu perkenalan dari saya. Kita langsung masuk aja ke bahan ya, supaya nanti mungkin Mr. Niko bisa lebih banyak untuk prakteknya, supaya lebih mengerti juga untuk aplikasi codingnya. Oke, jadi saya akan menjelaskan beberapa hubungan. Di sini akan menggambarkan hubungan antara computational thinking yang kita udah pelajari kemarin dengan coding. Sebenarnya hubungannya apa sih? Kenapa dikatakan bahwa computational thinking ini menjadi dasar sebelum kita mempelajari computer science, ilmu komputer, atau lebih spesifiknya coding. Nah, ternyata ada perpotongan di sini tuh antara computational thinking dengan computer science. Dan coding sendiri itu adalah bagian dari computer science. Jadi dasar-dasar pemikiran dari computational thinking yang kalau di minggu lalu kita belajar ada 4, ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pattern recognition, dan ada algoritma. Pola-pola pemikiran itulah yang nanti akan kita gunakan ketika kita melakukan coding atau pemrograman di komputer. Nah, jadi coding itu hanyalah sebagian kecil dari computational thinking. Jadi kita bisa gunakan kemampuan berpikir kita baik secara dekomposisi, secara abstraksi, secara mengenali pola, dan juga secara algoritma ke dalam bahasa pemrograman yang kita tuliskan di dalam komputer. Nah, jadi ini adalah sebagian kecil sebenarnya dari ilmu komputer dan sebagian kecil dari computational thinking. Kalau kita lihat lebih luasnya lagi adalah skill untuk digital literacy. Jadi coding bisa kita gunakan untuk mengasah kemampuan computational thinking kita. Jadi dengan kita sering berlatih coding, jadi pemikiran-pemikiran abstraksi, pemikiran dekomposisi, pemikiran mengenai algoritma, pemikiran mengenai pattern recognition itu lama-lama akan terlatih ketika kita menggunakannya ketika kita melakukan coding atau pemrograman di komputer. Nah, mungkin Bapak Ibu ketika mendengar kata coding atau programming langsung berpikir, wah, itu suatu hal yang susah, suatu hal yang sulit. Ternyata enggak loh. Nanti mungkin pada sesi Mr. Niko akan dijelaskan gimana sih sebenarnya coding itu menjadi suatu hal yang menyenangkan, suatu hal yang bukan hal yang menakutkan gitu. Dan sebenarnya kita dari umur dari kecil sampai mungkin yang udah dewasa itu tuh sebenarnya bisa mempelajari coding dan nggak ada waktu yang telat untuk mempelajari coding. Jadi ada satu kutipan bahwa computational thinking itu adalah salah satu step awal sebelum kita melakukan pemrograman. Jadi computational thinking itu sebuah metode untuk melakukan problem solving, dan ketika kita melakukan coding, ketika kita melakukan programming, disitulah kita sedang menyelesaikan sebuah permasalahan. Maka dari itu prinsip-prinsip yang ada di computational thinking akan kita gunakan ketika kita menyelesaikan permasalahan dalam bentuk pemrograman. Nah, saya akan jelaskan satu persatu contohnya. Nanti prakteknya akan dilakukan di sesi Mr. Niko. Saya akan coba jelaskan satu persatu nih. Contohnya seperti apa? Gimana akhirnya pemikiran-pemikiran yang ada dalam computational thinking ini bisa bermanfaat atau berguna waktu kita melakukan coding. Nah, jadi di sesi nanti dengan Mr. Niko kita akan menggunakan 2 platform. Ada Code.org dan ada Scratch. Nah, jadi kesamaannya di 2
platform ini, kita hari ini akan belajar block coding. Jadi kita nggak nulis, nggak ngetik gitu ya, kita cuman drag and drop aja kodenya. Jadi yang bagian ini itu kode. Jadi kita nggak usah ngetik, kita tinggal drag and drop. Nah, contohnya di dekomposisi, kalau kita kemarin belajar dekomposisi itu kan membagi suatu masalah menjadi ke masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih mudah diselesaikan. Jadi kita menyelesaikan masalah yang kecil dahulu, baru nanti kita masalah besarnya akan terselesaikan. Nah, sama juga ketika kita membuat game. Ketika kita ingin membuat game gitu ya, game sederhana, kita pasti akan memikirkan dulu apa aja yang harus dilakukan atau dibuat sebelum kita akhirnya jadi hasil akhirnya sebuah game. Nah, contohnya di sini adalah kita ingin membuat game sederhana seperti ini tampilannya. Nah, berarti ada beberapa hal yang harus kita kerjakan dahulu. Jadi kita pecah, kita gunakan pola pikir dekomposisi dalam membuat game. Nah, contohnya kita membagi, ada beberapa task di sini. Yang pertama, ada membuat karakter game. Yang kedua, ada membuat tampilannya. Yang ketiga, baru membuat skenario-nya. Nah, jadi dari kita ingin membuat game, tujuan akhirnya, tetapi kita bagi-bagi dulu tahapan-tahapan sampai game akhirnya itu jadi. Nah, dengan ini kita udah berlatih menggunakan dekomposisi. Mungkin kita ketika berpikir langsung harus jadi game seperti ini, kita akan bingung mulai dari mana. Kita menganggap itu suatu permasalahan yang besar untuk diselesaikan. Tapi ketika kita menggunakan dekomposisi, kita bisa membagi-bagi ke task yang lebih kecil, dan itu lebih mudah kita selesaikan. Itu di tahapan yang pertama, dekomposisi. Kemudian di pattern recognition yang kedua, yaitu mencari pola, khususnya dalam data atau informasi yang sebelumnya kita telah peroleh. Nah, jadi contohnya kita ingin menggambar bentuk segi 6 seperti ini. Ada 3. Nah, kita bisa membuat ini dengan pola yang sama untuk ketiganya. Jadi ketika kita menuliskan barisan kodenya seperti ini, kita bisa melihat pola yang sama dari ketiganya. Dan pola yang sama itu bisa kita gunakan untuk membuat segi 6 yang selanjutnya. Jadi ini adalah contoh penggunaan pattern recognition ketika kita melakukan coding. Oke. Selanjutnya ada abstraction. Abstraction itu adalah kita mencoba memilih informasi yang penting dan mengesampingkan informasi-informasi yang tidak penting atau kurang relevan. Contohnya dalam tampilan game, ketika kita ingin membuat suatu karakter, suatu tokoh di situ, kita kadang langsung memikirkan semuanya secara detail gitu. Kita pengen langsung perfect. Kita langsung pengen bikin tokoh yang sempurna. Padahal nggak usah sempurna dulu. Abstraction kita pokoknya jadi tokoh, baru nanti tokoh tersebut kita masukkan kodenya. Jadi kita mengesampingkan dulu detail-detail pentingnya. Jadi nggak usah langsung waktu pertama kita membuat itu langsung kita habiskan waktu untuk membuat detail-detail yang sebenarnya kurang relevan dari apa yang ingin kita buat di akhirnya. Jadi contohnya misalnya dalam tampilan game kita bisa mengabaikan dahulu detail yang tidak relevan seperti warna latar belakang dan font text. Jadi kita fokus kepada hal-hal yang penting dulu dan mengesampingkan hal-hal yang kurang penting. Oke, dan yang terakhir adalah algoritma, yaitu menggunakan urutan langkah-langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, contohnya bisa kita lihat waktu kita pengen kita balik lagi ke contoh game ya. Misalnya ini gamenya itu permainannya si kucing ini pengen nangkep balon atau bola ini.
ketika bolanya tertangkap, skornya kita pengen dia nambah 1. Nah, dengan ketika kita ingin membuat seperti ini, perhitungan skornya, kita harus menggunakan algoritma. Ada langkah-langkah yang harus kita gunakan untuk perhitungan skor ini dalam game. Langkah-langkahnya adalah yang pertama memberikan skor awal kepada 0 kepada pemain, kemudian setiap kali jawaban pemain benar, atau kalau di sini kucingnya bisa nangkap bola, skor akan bertambah 1. Setiap kali nggak ketangkap, skornya akan tetap. Nah, itu adalah barisan yang nantinya akan kita tulis di kodenya, langkah-langkah ini. Dan ini adalah suatu yang dihasilkan dari pemikiran algoritma. Jadi dengan algoritma ini kita bisa menyusun langkah-langkah dengan terstruktur untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Mungkin untuk pengantar singkatnya seperti itu. Apakah ada tanya jawab dulu atau langsung ke sesi Mr. Niko? Silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke sesi praktek. Praktek dulu aja Bu, biar kita sedikit ada pemahaman. Iya, oke. Baik Bapak Ibu. Jadi itu tadi pemaparan dari Mr. Timothy tentang hubungan antara computational thinking dengan coding. Ya, Bapak Ibu. Nah, terima kasih Mr. Timothy atas pemaparannya dan atas pengantarnya. Dengan pengantar ini, kami harapkan Bapak Ibu yang ada di sini juga makin memahami bagaimana coding itu menjadi salah satu bagian penting juga dalam computational thinking. Nah, apa yang akan kita praktekkan di sini adalah materi coding yang sederhana yang nantinya bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu untuk siswa-siswa di sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan ini juga di sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian. Kita langsung saja ke praktek dengan Mr. Nicholas juga, atau sering disebut dengan Mr. Niko. Beliau adalah lead teacher atau teacher senior di Kodekido Semarang. Silakan Mr. Niko. Baik, terima kasih Mas Wiwin ya atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Mr. Halo, selamat malam, Pak. Selamat malam Mr. Niko. Selamat malam, Masih Mas. semangat ya Bapak Ibu ya. Masih. Nah, oke, sip. Nah, baik, oke, dan hari ini dan pada malam hari ini kita akan mencoba sedikit mempraktikkan apa itu coding ya. Coding, kalau coding Bapak Ibu bayangkan jangan yang apa namanya, yang susah sangat-sangat kayak di film-film itu ya. Itu di film-film itu terlalu lebih-lebihkan itu Bapak Ibu. Sebenarnya tidak seperti yang Bapak Ibu lihat di film. Cuman kita bungkus dengan sederhana, cuman manfaatnya luar biasa. Jadi coding itu memang dalam aplikasi yang sehari-hari memang itu ya, tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan ya. Contoh itu kalau Bapak Ibu pergi ke suatu swalayan atau di mana ya, kalau di Semarang itu di DP Mall ya, itu kan ada yang pagar itu ya, pagar yang bisa naik turun terus kemudian di jalan tol. Nah, itu adalah salah satu codingnya ada di situ ya. Tapi cuman Bapak Ibu bayanginnya jangan yang serem-serem kalau coding saya. Soalnya seringkali ya di masyarakat itu coding tuh momok kayak menakutkan gitu, medeni ya. Ya. Nah, sekarang pada malam hari ini kita akan belajar sedikit sederhana ya. Nah, oke. Izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu ya. Saya akan jelaskan dulu kita akan belajar apa hari ini.
Sebentar. Nah, sudah bisa lihat layar saya? Sudah ter-share screen kah? Sudah, Mister, sudah terlihat. Ya, oke. Jadi di sini akan ada video. Jadi setiap konsep. Jadi kan di coding itu ada beberapa konsep yang harus kita pelajari, Bapak Ibu. Yang pertama itu yang paling terpenting yaitu adalah pengurutan. Jadi coding atau perintah yang dimasukkan ke dalam sebuah program itu harus berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Maksudnya kita ingin untuk menyelesaikan masalah, gitu ya istilahnya ya. Nah, itu urutannya itu harus tepat. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Erdi 2 minggu yang lalu ya. Urutannya misal kamu bikin Indomie gitu ya, atau mie instan lah, mie instan. Nah, mie instan itu kan urutannya harus tepat ya. Kita harus buka bungkusnya, kemudian kita harus memasak nasi, kemudian memasukkannya. Nah, itu kan urutannya harus tepat ya, Bapak Ibu ya. Nah, di situ fungsi atau konsep pengurutan itu diperlukan ya. Kemudian konsep yang kedua yaitu adalah konsep pengulangan ya, agar coding tidak menjadi panjang atau menjadi sangat rumit itu ya, menjadi sangat rumit ya, kita membutuhkan yang namanya pengulangan ya. Jadi semisal kita harus maju 3 langkah ke depan, berarti otomatis kita harus masukin blok-blok tiga blok gitu. Nah itu kan 3, semisal kalau 10, berarti kan kita harus masukin 10 blok gitu ya. Nah itu kan repot ya. Belum lagi kalau kita harus mengetik, wah lebih gitu, nanti lebih effortnya di situ akan lebih dapat nih ya. Kalau mengoding ya itu bahasanya kalau ngetik-ngetik di dunia coding tuh batik ya Bapak Ibu ya, batik. Nah itu untuk konsep pengulangan itu diperlukan biar tidak terlalu panjang. Kemudian, nah ini yang paling sering kita jumpai, yang paling sering kita gunakan yaitu adalah if, konsep if else or conditional, jadi kondisi tertentu. Jika kondisi tertentu, misal kondisi di depan ada lava, maka apa yang harus dilakukan? Misal contohnya, jika ada kendaraan di depan, ya, maka kamera yang ada di depannya yang saya ceritakan tadi ya, yang palang pintu itu ya, palang itu jika ada, nah dia harus baca nih. Nah, perintahnya adalah dia harus membaca, tapi sebelum dia membaca kan dia harus tahu dulu kondisinya. Nah, di sini kita akan belajar 3 konsep itu. Nah, untuk lebih singkatnya, saya tidak akan membuat atau menyatakan video ya. Nah, ini di sini akan ada 2 karakter, ya. Ini kayak semacam itu ya, Minecraft ya, Bapak Ibu ya. Ini yang paling sering dimainkan anak-anak nih, Minecraft, Roblox gitu. Oke, nah di sini sebentar. Saya akan jelaskan dulu, kemudian saya akan bagikan linknya, biar Bapak Ibu bisa mencoba sendiri ya. Nah, oke, mohon tunggu sebentar. Nah, di sini, waduh ini sudah ada isinya ternyata. Mohon maaf, sebentar ya Bapak Ibu. Steve. Oke. Nah, oke di sini ya. Di sini kita harus yang pertama-tama ya, kita harus mengenal dulu, menganalisa apa yang harus kita lakukan. Kalau di instruksi, kita diminta untuk mencapai domba ya. Di sebelah kiri di sini itu adalah play space. Jadi layar untuk menunjukkan apa yang harus kita lakukan ya. Menunjukkan ya, ingat. Kemudian instruksi. Kalau instruksi itu lebih ke menceritakan ya, menceritakan apa yang harus dilakukan. Begitu ya. Di sini ada play space, ada instruksi, kemudian ada toolkits. Ya, toolkits ini kita ambil bloknya dari sini Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa tarik-tarik nih. Diklik, ditahan, ya. Oke. Nah, klik tahan seperti ini, kemudian masukkan ke workspace. Sampai bunyi klik atau tidak pucat. Kalau masih kayak gini misal, nah ini kan pucat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini artinya adalah codingnya belum terpasang dengan baik. Ya, dia harus klik nah, gitu. Ya, selain itu ya di workspace atau area kerja, biasanya area kerja ya dalam bahasa Indonesia, itu kita mempunyai batas.
setiap level di sini akan ada mempunyai batas-batas tertentu, ya. Tapi tidak semua mempunyai batas. Misal ada yang tidak ada batasnya itu di level beberapa level di sini. Nanti Bapak Ibu akan menjumpai. Nah, oke, kita langsung ke pokok pembahasan. Nah, yang pertama, kita diminta untuk mencapai domba. Oke, ingat satu blok, ya, satu perintah, ya. Jadi Steve akan hanya berjalan satu langkah ke depan karena kita masukin hanya satu di sini ya, Bapak Ibu ya. Di sini hanya satu. Ini kelihatan nggak tulisannya atau perlu saya besarkan? Gini ya. Hmm, Bisa mungkin nggak besar lagi. Oke, nah begini ya, Bapak Ibu ya. Ingat, perhatikan di area kerja. Area kerja hanya memiliki satu blok atau dua blok ya. Satu blok ketika dijalankan. Ini wajib ya ketika dijalankan. Jadi harus nempel ke sini. Karena apa? Karena program berjalan ketika jalankan ini diklik. Jadi program ini berjalan dari atas ke bawah. Secara urut ya, secara urut. Nah, ini sudah ada satu blok. Kita akan coba jalankan dulu. Nah, Bapak Ibu perhatikan, dia hanya bergerak satu langkah ke depan. Ya, betul kan? Nah, padahal kita membutuhkan, sorry ini terlalu besar ternyata. Padahal kita membutuhkan dua langkah untuk mencapai di sini. Nah, kita akan coba ulangi. Oke, berarti ini satu, dua, gitu ya. Kemudian dijalankan. Oke, sampai bunyi ada lonceng ya, Bapak Ibu ya. Kemudian akan tampilannya seperti ini untuk melanjutkan ke level berikutnya. Jika betul, dia akan diucapkan selamat. Ya, oke, lanjut. Oke, ini untuk yang tahap pertama, untuk yang konsep pengurutan. Oke, sekarang saya akan jelaskan untuk konsep yang pengulangan. Benar, ini saya akan ke level 4 dulu ya, level 5. Nah, oke. Baik, untuk level 4, di sini ada banyak sekali blok gerak maju yang dibutuhkan. Ya, karena apa? Karena jaraknya jauh. Ya, jaraknya jauh, makanya kita butuh blok yang banyak. Oke, kita coba jalankan dulu, karena di sini sudah ada blok. Kita tinggal tambahkan nanti ya. Nah, oke, dia hanya berhenti di sini. Sedangkan kita lihat coba ke instruksinya. Kita harus membangun rumah sebelum matahari terbenam. Rumah memerlukan sangat banyak kayu. Terbang ke tiga pohon. Satu sudah tertebang, dua belum. Yang artinya kita harus membuat kode atau program untuk Steve menebang tiga pohon. Ya, oke, di sini sudah tiga gerak maju. Yang mula-mula dia startnya dari sini. Satu, dua, tiga. Nah, dia sampai sini dia harus menebang dengan menggunakan blok hancurkan blok. Ya, setelah menebang, nah kita harus belok ke kiri. Belok ke kiri untuk menghadap ke pohon yang selanjutnya. Kita perlu gerak maju lagi, tiga lagi. Nah, perhatikan ya. Tiga lagi. Cukup banyak ya kode yang kita gunakan. Nah, dia kan sampai di sini. Setelah sampai di sini, kita harus menghancurkan blok. Ya, kemudian belok kiri. Kita imajinasikan ya, satu ini satu-satu. Ya, misalnya tiga gerak maju. Oke, tiga berarti sampai sini. Setelah gerak tiga kali, dia harus menghancurkan. Terus belok kiri, maju tiga kali lagi, menghancurkan. Kita harus imajinasinya juga harus diperlukan ya di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, oke, ke kiri, terus gerak maju lagi. Tiga blok lagi kita masukkan. Oke, hancurkan blok. Nah, perhatikan. Di sini ada 15 blok. Kita jalankan ya. Apakah ini web online? Apakah perlu sign in untuk masuk? Dengan satu akun kita bisa buka di beberapa komputer. Oh, ini tidak perlu sign in ya, Bapak Ibu ya. Ini tidak perlu sign in karena ini gratis ya. Oke, terima kasih Ibu Novi atas pertanyaannya. Nah, oke, di sini level 4 sudah selesai ya. Kita sudah berhasil menyelesaikan. Tandanya warna hijau kalau berhasil. Kemudian kita ke level 5. Level 5 kita sudah harus bisa menerapkan konsep pengulangan. Ya, oke. Duh, melek. Nah, oke. Ini ya, konsep pengulangan, ulangi, yang artinya dia harus diulangi selama 4 kali di sini.
Ini kita bisa klik, kita bisa pilih berapa kali. Tapi digunakan seperlunya saja, karena di level 5, kita diminta untuk membuat dinding. Ya, setiap rumah dimulai dengan dinding. Bangunlah bagian pertama rumah Anda dengan meletakkan perintah place dan move forward ke repeat loop. Ingat, ke dalam repeat loop. Yang artinya ke dalam sini ya, Bapak-Ibu. Apapun yang dimasukkan ke dalam repeat, itu akan diulangin. Ingat, apapun yang dimasukkan ke dalam repeat, akan diulangin. Ya, boleh di-share link-nya? Oke, ini saya jelaskan dulu ya Bapak-Ibu. Bu Novi, nanti setelah saya jelaskan ketiga konsep, baru nanti silakan Bapak-Ibu bisa mencoba sendiri. Nanti kalau memang misal ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Karena mau latihan kur, oke. Ya, oke. Kita ke konsep pengulangan. Yang pertama, ingat, pengulangan atau pengurutan itu saling keterkaitan. Yang artinya, kita harus lihat dulu, analisa dulu yang pertama. Oh, dia sudah berdiri di atas petak. Yang artinya, dia tinggal meletakkan dulu yang pertama. Ingat, kita harus lihat menganalisa dulu di sini ya. Menganalisa. Oke. Di sini kita sudah berdiri di atas petak. Yang artinya kita tinggal meletakkan. Jangan gerak maju lalu meletakkan. Karena apa? Karena ini pasti nanti akan terlewat. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian gerak maju. Nah, ini coding dibaca dari atas ke bawah. Kalau dalam masuk ke repeat, dia akan ulangin lagi dari atas selama 4 kali. Gitu ya. Ingat, harus dimasukkan ke dalam repeat. Apa yang dimasukkan ke dalam repeat, itulah yang akan diulang-ulangin. Begitu ya. Oke, kita akan jalankan. Oke, sip. Nah, ingat ya, perhatikan. Langkah awal yaitu adalah harus meletakkan. Coba kita lihat kalau misal gerak maju dulu Bapak Ibu ya. Nah, satu petak terlewat. Gitu ya, paham ya dari sampai sini ya. Jadi, satu petak terlewat kalau kita salah memasukkan bloknya. Kalau kita gerak maju dulu nih, nah ini satu petak terlewat. Makanya kita perlu meletakkan dulu biar sebuah petak terbangun dindingnya dengan baik. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke nih level 6. Level 6 ini adalah challenge untuk Bapak Ibu. Silakan pilih bebas. Mau pilih yang mudah, sedang atau sulit. Silakan men-challenge dirinya sendiri atau menantang dirinya sendiri. Saya ingin mau yang sulit lah. Nah, gitu ya. Boleh, silakan. Atau mau, saya lagi capek. Maksudnya nggak mau terlalu mikir terlalu banyak. Ya, boleh pilih yang mudah. Bebas, ya. Begitu ya. Nah, ini ya level 6 nanti silahkan pilih sendiri ya. Oke, terus ini yang konsep kedua, konsep pengulangan. Silakan ke konsep yang ketiga, yaitu adalah konsep kondisi tertentu. Nah, use if statement in your code to make react to the world. Nah, berarti kita harus menggunakan if statement untuk membuat reaksi ke dunia. Nah, ini kita untuk mempersingkat kita close saja ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau tonton silakan ditonton. Nah, oke, sip. Di sini kalau Bapak Ibu perhatikan ada blok baru ya namanya jika lava menghadang. Kenapa jika? Karena bahasa Indonesia. Saya bilangin tadi if kan ya. Kalau if itu dalam artian bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya itu jika. Ya. Nah, oke. Ingat, pertama ya, pengurutan dulu ya Bapak Ibu ya, pengurutan. Pengurutan kita perlu analisa dulu. Yang pertama, lava, ya ini baca instruksi ya, lava tersembunyi di bawah beberapa blok ini. Yang perlu Anda tutupi sebelum bergerak maju. Sebuah perintah if ini ya, atau ini ya, jika if, akan membantu di sini. Tambahkan sebuah perintah move forward di tempat yang benar untuk menambang blok ini. Wah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada yang kurang di sini. Ya. Ada yang kurang, yaitu adalah gerak maju. Ya. Tanpa gerak maju, dia hanya akan diam di tempat. Ya. Nah, ingat dan harus masuk ke dalam repeat block. Harus masuk ke dalam repeat block. Begitu ya. Nah, oke, pertama kita lihat dulu, menganalisa di sini kita. Oh, dia terhadang oleh baloknya ini.
Berarti secara langsung kita harus menghancurkan baloknya dulu. Menghancurkan dan ini kan programnya ke jalan ke bawah. Dan jika ada lava menghadang di depan, dia akan meletakkan batu alam. Kita akan coba jalankan dulu. Nah, di sini ada ya. Nah, jika ada, dia akan meletakkan batu alam. Jika tidak ada, dia akan terlewati. Beda kalau ada if dan selanjutnya di sini ada else. Itu beda lagi. Itu konsepnya masih sama dengan conditionals, tapi lebih lebar ya. Lebih lebar untuk penggunanya. Oke, ingat, kita perlu masukkan gerak maju di bagian akhir. Ya, karena apa? Karena kita harus mengajukan baloknya dulu. Ya, menghancurkan, kita lihat apakah aman untuk maju ke depan, dan jika aman, kita langsung gerak maju. Dan tidak aman, ya, dia akan meletakkan batu alam karena sudah ada untuk kondisionalnya. Kondisionalnya di sini ada lava menghadang, ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Letakkan batu alam. Nah, ini kita bisa baca ya, Bapak Ibu. Dan ketika dijalankan, ketika ini diklik, dia akan mengulangi 7 kali sepanjang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai dengan sini ya. Ya. Oke, ulangin 7 kali. Baik. Apa yang diulangin? Apa yang dikerjakan maksudnya? Ya, yang dikerjakan, dia pertama harus menghancurkan blok dulu. Das, gitu. Bloknya hancur. Kemudian, oh ada lava nih. Oke, berarti meletakkan batu alam. Setelah meletakkan, baru kita aman untuk maju. Oke, dan jika tidak ada, langsung maju aja. Coba kita jalankan. Nah, ini ya. Nah, tidak meletakkan, aman. Meletakkan. Nah, ini perhatikan, yang kuning ini adalah yang program yang berjalan ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang kuning-kuning ini adalah yang berjalan. Ya, oke. Begitu. Nah, ini adalah penjelasan mengenai 3 konsep. Ya, 3 konsep yang kita pelajari. Sebelum kita akan membuat project scratch. Ya, Bapak Ibu. Saat ini jam menunjukkan pukul 6.47. Ya. Baiknya bagaimana, Miss Win? Kita kasih waktu limit atau nunggu bagaimana? Enaknya. Ini linknya belum di-share ya, Mister ya? Berarti ya, Mister ya? Ya, belum. Oke, kita lihat dulu mungkin sampai jam 7 lebih 10 menit gitu, Mister, untuk memberi kesempatan Bapak Ibu. Barangkali nanti kalau kesulitan Bapak Ibu bisa langsung open mic ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama belajar. Nanti Bapak Ibu mungkin juga bisa share screen supaya Mr. Niko atau kami juga bisa melihat sampai di mana Bapak Ibu sudah mengerjakan. Jadi kalau ada kesulitan juga kami nanti bisa membantu. Mohon jangan lupa untuk open mic kalau ada kesulitan. Begitu ya, Mr. Niko kira-kira? Ya, mungkin nanti 7.20 gitu, 7.15. Oh ya, oke. Oke ya, 7.15 ya. Siap ya Bapak Ibu ya. Oke. Tidak perlu terburu-buru. Ya, sebelum mengerjakan ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu mengenai ini ya, prakteknya ya. Mungkin kalau sudah praktek baru bisa ada pertanyaan ya, Mister ya. Oh gitu. Ya, mungkin kalau sudah praktek sudah ada bayangan. Oh iya seperti ini. Kalau melihat begini kan mungkin belum ada gambaran ya. Kalau sambil mengerjakan mungkin bisa terus ada pertanyaan. Oke, siap ya, Bapak Ibu. Saya akan berikan linknya. Link akan saya bagikan melalui kolom chat di Zoom ya. Oke, link sudah saya bagikan ke Zoom chat-nya. Silakan Bapak Ibu mencoba sendiri ya, mempraktekkan bagaimana keseruan membuat coding ya, belajar coding ini. Bagaimana keserunya belajar coding. Gitu ya, Bapak Ibu, silakan dicoba, diklik saja linknya atau di-copy. Boleh di-copy, boleh diklik ya, bebas tergantung
laptopnya masing-masing dan gunakan, ya, saya menyarankan gunakan aplikasi browser yang aman digunakan, yang artinya tidak nge-lag, ya, kemudian tidak banyak bug-nya, kemudian tidak banyak pop-up yang mengganggu, ya, kemudian yang paling lancar dan paling nyaman untuk digunakan di laptop masing-masing. Begitu ya, Bapak Ibu, silakan dicoba. Ini waktunya sudah berjalan menunjukkan 6.51, nanti 7.15. Kita akan sedikit sharing ya, nanti membedah ya. 5 menit, baru nanti kita ke scratch-nya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada salah satu minta saya untuk share screen ya. Silakan Bapak Ibu, siapa yang berkenan untuk share screen menunjukkan layarnya? Oke, oke, mungkin saya juga ikut mengerjakan ya, ikut mengerjakan di sini. Level 1 sudah dikerjakan, kita akan ke level 2. Nah, level 1 ingat ya Bapak Ibu ya. Tadi pilih karakternya dulu, baru pecahkan code-nya. Untuk level pertama, kita hanya mencapai domba, tidak perlu menabrak ya, hanya perlu di depannya saja. Ya, menggunakan blok gerak maju 2 kali. Ya, oke, begitu untuk level 1. Kemudian untuk level 2, ya, di sini kita diminta untuk menebang pohon. Ya, menebang pohon di sini. Yang dimana pertama-tama kita harus gerak maju 2 kali. Ya, ingat ini kita butuh 2 langkah ya. Kemudian menghancurkan blok. Oh, cara rubah ke bahasa Indonesia. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Novi. Ya, di bagian kiri bawah, Bapak Ibu bisa perhatikan di layar saya, di zoom-nya dulu. Ya, di sini di bagian kiri bawah ada tampilan English atau bahasa Indonesia. Silahkan disesuaikan dengan kemampuan bahasanya masing-masing. Di sini untuk pilihan cukup banyak ya. Kalau memang Bapak Ibu bisa bahasa Inggris, silakan menggunakan bahasa Inggris. Kalau mau bahasa Jerman, kalau boleh bisa Spanyol, nah boleh di sini. Bahasa Indonesia pilihan ada di bagian tengah-tengah ya, bahasa Indonesia. Silakan dipilih untuk yang bahasa Indonesia. Begitu, Bu Novi? Jadi, Semua sudah bisa masuk ke studio code ini ya, Bapak Ibu. Apakah ada yang belum? Adakah ada yang belum bisa masuk ke sini? oke, sip. Ya, ada kesulitan bisa masuk ke yang websitenya ini? Bisa langsung di open mic, kemudian atau kalau mic-nya bermasalah bisa langsung di chat saja Bapak Ibu. Level 3 ya. Saya akan menunjukkan level 3 di sini. Di level 3 ya, kita diminta untuk mencukur 2 domba, mencukur 2 domba. Oh ya, oke malam Jumat. Iya nih, malam Jumat. Kliwon ini. Ya, boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui chat saja, Bapak. Ya, ini ya. Ini level 3. Level 3, ingat, kita hanya diminta untuk mencukur. Hah? Oh, Ibu. Oh, maaf, maaf. Maaf, Ibu, saya tidak tahu. Ya, di level 3 ya. Level 3, tool-nya mencukur domba. Gunakan perintah shear atau cukur. Iya, harus di depan. Nah, ini Bapak Ibu harus perhatikan juga. Ya, di sini. Aduh, nggak ada annotate-nya ya. Ya, ada. Nah, ini ya, Bapak Ibu perhatikan. Dia menghadap kemana ini?
dia menghadap ke sisi kanan, sisi utara, timur berarti. Ya, utara itu yang atas, timur itu kan kanannya. Nah, ini si karakter utama dia sudah menghadap ke domba yang pertama. Ya, jadi dia harus berdiri di sini. Misal, kita perlu gerak maju 2 kali kan? Nah, dia sudah berdiri di depannya. Kita tinggal cukur saja. Kita coba jalankan. Nah, domba yang pertama sudah berhasil dicukur. Nah, untuk bisa meraih ke domba yang kedua atau mencukur domba yang kedua, kita perlu belok nih. Nah, beloknya belok kiri atau belok kanan. Nah, inilah yang menjadi tantangan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari space, posisinya adalah gini. Nah, posisinya adalah seperti ini. Ya. Dia perlu belok kiri atau belok kanan untuk dia menghadap ke bawah. Ya, betul. Asalkan karakter utama menghadap ke domba. Ya, betul itu. Nah, oke. Ini berarti kita ke kanan ya, Bapak Ibu ya. Level 3 ini ke kanan. Terus, kita kalau ragu-ragu bisa langsung dijalankan sendiri nggak apa-apa. Nanti tinggal melengkapi. Nah, ini. Dia udah betul. Menghadapnya udah betul. Cuman, kodenya belum lengkap. Kita perlu gerak maju 1 kali, kemudian cukur dombanya. Oke. Sip. Untuk ambil perintah cukur lewat mana, Pak? Gunakan blok yang itu, Pak. Cukur, shear di bagian paling bawah. Oh, Di ini. yes. Oke, oke. Ya, baik. Oke, saya ke level 4. Oh, level 4 tadi yang sudah saya kerjakan. Tanya di level 5, area kerja 5:4. Gak apa-apa kan ya, harusnya 4 langkah, tapi saya makanya 5 langkah. Is it okay? Maksudnya? Oh, nanti ketabrak, Bapak. Ini ibu ya? Bapak, bapak atau ibu? Ya, nanti akan ketabrak. Jadi, disesuaikan ya, disesuaikan. Disesuaikan saja untuk jumlah langkahnya. Oh, oh level 5. Oke. Nah, di level 5 ini diusahakan ya sesuai dengan jumlah yang ditentukan ya. Ya, ini salah satu contoh tantangannya ya. Ini tantangannya. Jadi kita harus menyelesaikan blok sesingkat mungkin. Kalau di repeat memang lebih banyak ya jumlah perbatasan blok yang digunakan. Level 5 yang ini ya, Ibu ya. Nah, ini usahakan menggunakan 4 blok saja. Ya, 4 blok nih ya. 1, 2, 3, 4. Oke, sip. Ada yang kesulitan Bapak Ibu di level-level 1, 2, 3, 4? Langsung bisa ditanyakan, tidak apa-apa. Atau secara personal jika ada masalah, nantinya saya akan jawab juga. Nunak nunu, Kenapa, Pak? nunak nunu, golek nggak ketemu-temu. Oh, yang blok cukurnya itu ya, Pak ya? Iya. Oke, mungkin coba Bapak bisa share screen, Bapak. Siapa ini tadi? PSB Agus. Ya, coba Bapak bisa share screen, biasa saya bantu, Pak. Level 5 masih stuck. Oke, untuk mencari bloknya ke menu. Oh, menu apa? Oh, ke menu ini, Bu. Nih, ini misal level 5 ya. Oh, level 5 ini yang konsep pengulangan ya. Konsep pengulangan.
Nah, ini bisa di-scroll Bapak Ibu. Ini kalau sebetulnya, nah ini ya, ini kita bisa scroll. Mungkin permasalahan yang Bapak hadapi tadi, yang siapa tadi, mohon maaf. Gus, Ya, Bapak Gus mungkin ada di di sini nggak bagian bisa bawah, Pak. scroll apa sih nge-lag laptop aku ya Pak. Oh, iya nge-lag. Nggak bisa scroll. Cuman muncul gerak maju, hancurkan balok, belok kiri, belok kanan. Wis. Nah, itu harusnya di bawahnya belok kanan ada cukur itu, Pak. Iya. Nah, coba Bapak Ibu, coba Bapak klik yang reload ya, refresh atau CTRL-R. Oke. Hmm, Untuk mencari bloknya ini ya, Ibu, yang toolkits. Sudah ketemu untuk blok yang cukurnya, Pak Agus? Oh, nggak bisa di scroll ya Pak. Oh, masih nggak bisa. Masih nggak Oke. bisa. Tampilannya sama seperti yang saya tampilkan di depan, Pak. Ini masih baru mau masuk ke blok 2 Pak. Oh, oke. Berarti Bapak di level berapa? Di atas ini ada levelnya, Pak? Iya. Dua. Persis ini 2 Oh, level Pak. Oh, Iya. level 2. Kalau level 2 itu kita tidak mencukur, Pak, tapi menghancurkan apa namanya? Pohon. Hanya belok Memang gitu ya. Oke, coba. ya, Coba aku terusin. ya ini ya. Pertama, Pak Agus harus Ya. bergerak 2 langkah ke depan. 1, 2. Yang artinya kita membutuhkan 2 blok gerak maju. Kemudian kita harus menggunakan hancurkan blok. Hancurkan balok untuk menebang. Yes. Oke. Oke, sudah bisa, Pak Agus? Sudah bisa. Oke, Oke, terima sip. kasih. Siap, Pak. Sama-sama. Boleh salah satu untuk share screen, Bapak Ibu. Aduh, 119 langkah. Coba, ini siapa? Bu Patricia ya. Ibu Patricia, coba share. Oke, baik. Coba level 6 memang tidak ada batasan ya, Bapak Ibu ya. Jadi gunakan berapa digunakan. Oh, ini pilih yang sulit ya ini ya, Ibu ya. Kalau yang memang ada beberapa yang ada batasnya, ada yang tidak ada batasnya. Begitu ya. Ini maksudnya tidak semua ada. Karena saya yakin baterai dengan baterai seperti itu tidak akan bisa menyelesaikan pertemuan pada malam hari ini. Mungkin bisa sambil dicas saja, Ibu. Tanya itu apakah ada seperti semakin cepat perintahnya gitu semakin ada levelnya naik ke atas atau gimana gitu Kak? Gimana? Maaf. Gimana, Ibu? Apakah ada batas setiap levelnya itu harus pakai berapa perintah atau gimana gitu enggak? Oh, tidak. Setiap level itu tergantung dari perintah atau permintaan dari websitenya. Jadi tidak ada batasan satu level itu harus segini yang digunakan, itu tidak. Oke, terima kasih. Baik, Bu. Oke, waktu sudah menunjukkan Mister 7 Niko, lebih 8. izin tanya. Ya, Saya silakan. di level 5. Jadi tadi itu caranya gimana ya biar meletakkan papan kayunya berkali-kali ada itu? Oke, level 5 yang ini, Ibu? Ya, saya baru ketika dijalankan terus letakkan papan kayu gitu kan. Ya. Terus kan di situ ada ulangi 4 kali. Nah, itu ketika saya ulangi kok nggak bisa ini ya. Maksudnya papan kayunya jatuhnya cuma 1 kali toh.
Oh, ini apakah sudah betul dengan 4 kali, Bu? Oh, sebentar. Yang block Harus repeat-nya? block repeat-nya harusnya berapa kali sih? Harusnya 4 kali, karena ini ada 4 petak. Ya, Nah, ini kan udah. sudah pengulangnya udah 4 kali. Yang Iya. pertama, kita kan harus meletakkan, Ibu. Nah, agar kita ke petak yang selanjutnya, kita perlu blok gerak maju. Mungkin ini yang kelupaan Ibu, gerak Oh majunya. iya, betul, betul. Iya. Iya, 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 ini iya. diperlukan untuk bisa kita ke petak yang lainnya. Oh iya, terima kasih. Oke, sama-sama, Bu. Sampai dengan sini, adakah yang sudah menyelesaikan semua level yang ada? Baru mau masuk 5, Mas. Bapak. Oke, baik, Pak. Masuk ke 7, Pak. Wah, Masuk ke 7. selamat, Oke. selamat, selamat. Tapi kesulitan. Oke, kesulitan di bagian mana ya, Pak? Waktu sudah nanam bibit, tapi belok kiri atau kanannya itu tidak bisa terus. Oke. Jadi sebelum itu ya, sebelum kita memasukkan blok belok atau kiri atau kanan, kita harus menganalisa dulu karakternya sudah menghadap kemana dan apa yang harus dilakukan untuk dia menghadap ke objek yang diinginkan. Ya, ini memang sedikit apa namanya? Kalau yang awalnya memang sedikit kesusahan, Bapak Ibu, tapi maklum sih, nggak apa-apa. Nanti mungkin di rumah sambil bisa dicoba-coba. Mungkin kalau anak-anaknya yang ada di rumah bisa dilatih untuk bisa belajar ini boleh ya. Tapi Bapak Ibu juga harus bisa dulu sebelum mengajarkan ke anak-anaknya. Jadi intinya Bapak Ibu harus mencoba dulu sendiri di rumah. Setelah ini karena melihat waktunya juga kita cukup terbatas ya Bapak Ibu ya. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, sesi membuat project melalui platform Scratch. Jadi seperti itu, nanti link akan dibagikan di grup ya. Bapak Ibu nanti bisa coba sendiri. Mungkin kalau ada waktu luang. Mas Miko, Ya, Pak. program seperti ini tahun 2022 itu kami ikut lomba, tapi membuat lampu trek lift lalu lintas. Itu di programmer GreenMatch. Apa, Pak? Green apa? GreenMatch. GreenMatch itu pembelajaran game yang menggunakan alat Gigo dari Taiwan itu loh. Pakai microbit kita. Oh, pakai microbit ya. Itu kan sama ya, pakainya blok-blok juga ya, Pak ya? Iya, betul. Tapi pakai bahasa yang kami tidak tahu, bahasanya bahasa alien. Bahasa Thailand ya, Pak ya? Iya. Iya. Nah, biasanya kan pakainya Arduino ya, Bapak. Kalau yang umum di Indonesia yang digunakan. Arduino, tapi waktu itu kita pakai microbit. Sampai sekarang menjadi mainan anak-anak kami di sekolah. Dan saya telat jam. Salah nyawang jam. Oke. So far baru bisa sampai level 10 ya. It's okay, enggak apa-apa Ibu Novi, nanti bisa dicoba lagi ya sendiri. Enggak apa-apa, tidak menjadi masalah. Ini tidak menjadi tolak ukur seseorang ya, karena memang ya kapasitas orang beda-beda Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Yang penting tetap ingin terus belajar kan ya, yang penting itu kan ya. Oke, level 10. Perlu Ibu, saya bantu ya, level 10 ya. Ups. Oke.
Ini secara cepat saja ya, karena waktu sudah menunjukkan 7.15. Oke, yang pertama, di level 10, kita harus gerak maju satu langkah, kemudian meletakkan batu alam, ya. Setelah itu, gerak maju satu lagi. Maaf, ini ya ketutupan ini limitnya. Nah, begini. Oke, kita sudah memasukkan 4 blok. Kemudian kita perlu gerak maju, maksud saya blok repeat. Oh, gini aja untuk persingkat. Kita bisa masukkan gerak maju ke dalam repeatnya, kemudian kita bisa hancurkan blok. Nah, seperti ini juga tidak menjadi masalah. Ya, kita akan coba. Ini kan kita suruh mengumpulkan 2 ya, 2 batu ya. Nah, oke, yang artinya kita menyelesaikan masalah ini dengan lebih singkat ya. Yang dimana kita diberi batasan 8, tapi kita bisa menyelesaikan 6. Misal ada kesalahan instruksi, padahal sudah panjang langkahnya, mau menghilangkan langkah yang di tengah, apa bisa? Bisa, Ibu. Misal seperti ini ya. Ini harus ditarik dulu. Nah, ini ya. Misal gini kan, hitungannya gini. Tariknya itu ke bawah. Ya, misal kita mau ganti yang letakkan batu alam ya, berarti letakkan batu alamnya yang ditarik, ini dikembalikan lagi di awal. Jadi seperti itu. Nah, ini kan diambil satu blok saja. Misal ini yang salah. Nah, seperti ini. Apakah bisa pakai HP? Apakah bisa pakai HP, laptop mati, lupa bawa charger? Ini bisa pakai HP, cuman ada kendala ketika kita menggunakan HP ya, menggunakan aplikasi ini, maksudnya website ini di HP. Karena apa? Nanti mesti tampilannya seperti ini. Ini ya, karena HP kan layarnya lebih kecil daripada laptop. Nah, nanti kan tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Kita kan yang kesusahan nanti. Bisa, saya bilang bisa. Tapi, nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau kita menggunakan HP. Ya, kalau pakai iPad, kemudian tablet masih bisa. Karena hilang linknya. Oke, nanti akan dibagikan, karena mohon maaf Bapak Ibu, untuk sesi yang pertama, untuk pembelajaran konsep, saya rasa sudah cukup. Kita akan ke sesi berikutnya, yaitu sesi untuk membuat project scratch ya. Yang dimana di sesi pertama ini ya itu diperlukan untuk membuat nah ini linknya sudah dikirimkan Miss Iwin ya di kolom chat ya Bapak Ibu, bisa disimpan ya atau nanti di copy terus di WA kan ke siapa dulu untuk sementara, atau nanti kan kita akan bagikan melalui di grup. Oke, nah kita kembali ke topik yang tadi. Nah, di sesi yang pertama kita akan belajar konsep pengulangan, konsep untuk membuat coding atau membuat project atau apa ya, program untuk membuat program ya. Ingat tadi pertama apa? Pengurutan, pengulangan, kemudian yang ketiga adalah conditionals. Nah, 3 konsep ini yang kita butuhkan untuk nanti membuat project di Scratch. Baik, tampilan Scratch seperti ini Bapak Ibu. Saya rasa untuk beberapa orang ini tidak asing ya, karena memang sering banget ya Scratch itu digunakan. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Untuk yang tadi, yang Minecraft tadi, bisa dihentikan dulu, dan kita fokus ke sesi yang selanjutnya, sesi yang kedua untuk pembuatan project. Begitu ya Bapak Ibu ya, sepakat ya? Oke, Bapak Ibu, halo? Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Halo? Terdengar. Jelas. Iya, Pak. Halo, kedengaran. Iya, Mister. Pak. Oke, sip. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi di sini ini ya platform Scratch ya. Tampilan awal kan seperti ini. Ya, tampilan awal ya. Tanpa akun ya. Kemudian ini yang benar-benar berandanya. Nah, saya akan tunjukkan kita akan membuat project seperti apa. Masuk ke akun saya dulu. Tuh. Nah, saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu semua apa yang kita buat project.
hari ini. Kita akan membuat seperti apa? Nah, ini. Nah, namanya adalah rooster jam. Ini ayam ya, ayam jago. Nah, oke, di sini bentar. Ini ada musik-musiknya Bapak Ibu. Musiknya reggae-reggae gitu. Nah, nah, oke. Oke, Bapak Ibu semua sudah memperhatikan ya. Tujuan gamenya ya yaitu adalah menghindari bola. Ya, menghindari bola. Kalau Bapak Ibu perhatikan juga, kecepatan menggelindingnya itu berubah-ubah. Setiap kali untuk yang misal yang pertama, dia menggelinding begitu cepat. Ya, kemudian bola yang kedua, menggelinding tidak terlalu cepat. Ya. Kemudian yang ketiga pelan, itu ada di situ. Nah, dan juga ada skornya yang menilai berapa kali dia berhasil meloncati bolanya. Ya, sekaligus kalau Bapak Ibu juga ini perhatikan ayam jagonya itu dia menghadap ke depannya. Di sini. Kalau dia loncat, dia kan seperti ini. Jadi kayak ada efek ya noleh-noleh gitu ya, tengok-tengok gitu ayamnya. Ya. Sekaligus bulannya akan terlihat menggelinding. Perhatikan Bapak Ibu. Nah, ini cepat nih. Nah, kemudian kalau kena, gamenya akan berhenti. Langsung berhenti. Tidak ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi langsung berhenti. Begitu ya. Yang artinya, yang pemain harus berhati-hati. Harus fokus. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, gamenya akan seperti ini. Ya, kemudian saya akan tunjukkan sedikit ya programnya. Nah, oke. Ini ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, ini ada dua karakter yang kita gunakan di sini. Dua karakter. Karakter yang utama yaitu adalah ayamnya. Kemudian karakter kedua yaitu adalah bola. Ada ayam, ada bola. Ya. Dan juga, nah ini workspace-nya yang kita sebut workspace atau area kerja ya. Yang kita masukin blok-bloknya. Cuman tampilannya sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan Code.org itu hanya belajar konsepnya, belajar teorinya ya, bahasanya teorinya. Ya, kalau di dunia olahraga ya teorinya Code.org, yang prakteknya ya ini. Oke ya. Nah, terus ini ya, ini cukup rumit ya Bapak Ibu, tapi kita akan membuat tidak terlalu rumit ini. Kita akan membuat simpel saja nanti. Nah, selain itu, di sini ada animasinya. Animasinya untuk yang latarnya. Latarnya saya pilih pemandangan langit yang biru. Dan juga ada rumput-rumputnya di sini. Biar ada kesan-kesan kayak ya kayak alam-alam gitu ya. Karena ini hubungannya sama ayamnya. Sama ayam. Beda kalau ini nanti astronot. Nah, mesti background-nya beda lagi. Mungkin di bulan, mungkin di luar galaksi. Pokoknya disesuaikan lah. Pokoknya untuk background-nya sama karakternya. Begitu, terus kemudian kita akan langsung membuat project-nya. Kita akan membuat ini bersama-sama ya, Bapak Ibu ya. Saya akan bagikan link-nya ke kolom chat. Ya, coding. Nah, kita akan membuat bersama-sama ya, Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu ketika mengklik link-nya yang saya kirim, ada, nanti saya tunjukkan lah ya. Ada Pak Arifin ya. Ada Pak, nanti saya akan tunjukkan. Kita bersama-sama dan pastikan Bapak Ibu semua sudah berhasil membukanya. Sampai ke sini. Sampai ke sini.
Oke, nah kalau sudah sampai dengan yang layar ini, ya scratch. Scratch identik dengan kucing, kucing warna oranye, Sioyan ya. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu ke layar saya. Di bagian kiri atas, kiri atas sebelah sini, kalau di sini ada tulisan scratch, di kirinya scratch, terus sampingnya scratch itu ada create atau buat. Kalau dalam bahasa Inggris itu tulisannya create, create. Nah, kalau bahasa Indonesia di situ buat. Itu diklik, Bapak Ibu. Nah, setelah diklik, tekan ke layar atau tampilan yang ada di depan, yang saya bagikan di depan. Ini saya belum klik apa-apa ya. Ini saya belum klik apa-apa. Saya masih muter. Ya, Pak. Ini yang biasanya yang klik ketika klik buat atau create-nya ini yang lama, Pak Agus. Iya, oke, udah muncul. Oke, sip. Bapak Ibu yang lain ada kesulitan? Sudah muncul aman. Oke. Aman semua ya? Aman. Saya pakai HP. Oh, bisa, Pak. Pak, sorry Ibu. Bisa. Dari tadi saya salah panggil terus. Ya, bisa Ibu, bisa pakai HP. Cuman ada konsekuensinya ya Ibu ya. Jadi layarnya cukup kecil. Jadi tapi tidak masalah. Bisa kok. Aman ya? Oke. Layar pertama tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini, ya. Ini akan ada video introduction atau video pengenalan. Ini kita bisa kesampingkan saja dengan menutup layarnya, klik tutup atau tombol silang di kanan atas, klik, nanti dia akan menghilang. Oke, sudah bisa menghilang ya, Bapak Ibu. Oke, sip. Kalau sudah, di sini ada satu karakter ikonik ya, maskotnya Scratch, yaitu adalah si Oyan. Nah, ini si Oyan ini ya. Tapi kita tidak akan membuat atau menggunakan si Oyan ini. Bisa menggunakan si Oyan, ya, bebas. Untuk karakternya, mungkin antara itu aja ya. Antara ayam dan apa ini? Kucing. Cat. Ya. Mungkin saya ini akan menggunakan Oyan saja ya. Tidak. Oh, sorry. Pakai ayam saja, yang ayam. Nah, untuk menambahkan sprite, ya, kita bisa klik sebelah sini. Ya, ingat, untuk menambahkan sprite atau karakter, kita bisa klik sebelah sini, di kanan bawah. Ya, untuk menambahkan background, kita bisa klik yang bagian sini, lebih ke kanannya, lebih ke pojok. Itu latar, pilih latar. Ya, ini sprite, ini latar. Kemudian tadi ada pertanyaan, untuk mengubah ke bahasa Indonesia bagaimana? Nah, kita ke kiri atas ada gambar bulat-bulat kayak seperti dunia. Diklik saja. Nah, diklik ini. Nah, kemudian akan tampilan berbagai macam bahasa yang bisa kita gunakan di Scratch. Ya, ini bisa Itali, kemudian Filipina, ini macam-macam ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya akan ke bahasa Indonesia. Kita samakan semua ya ke bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu ya. Kita samakan ke bahasa Indonesia, biar semuanya satu arah kita. Karena nanti bloknya kalau bahasa Inggris sama bahasa Indonesia beda. Ya, misal nih ganti latar ke latar 1. Nah, kalau bahasa Inggrisnya change backdrop to. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bersatukan bahasa dulu ke bahasa Indonesia. Oke, bisa dipilih bahasanya ke bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Nah, oke. Kalau sudah, di sebelah kiri, paling kiri, ini adalah kategori. Kategori ya. Kategori blok yang kita gunakan. Kategori yang pertama, yaitu ada gerakan. Ini saya masuk ke kolom, sorry, ini tadi yang kucingnya mana tadi kucingnya? Nah,
Ini saya masuk ke kolom yang sprite atau karakter. Ini murub hijau, biru ya. Nah, kemudian ada kategori gerakan, yang artinya semua blok yang berwarna biru, yaitu adalah fungsinya untuk menggerakkan karakter. Ingat, ini sudah ada untuk perbedaan warna, jadi lebih gampang ya. Gerakan itu warna biru. Untuk tampilan, itu warna ungu. Suara, waduh, warna apa ini? Magenta ya. Nah, ungu tapi sedikit berbeda. Kemudian ke kejadian, ini kuning ya, lebih cenderung ke kuning. Kejadian ini, ya, itu untuk memulai program kayak tadi ketika dijalankan. Nah, kalau di sini, di Scratch, banyak pilihannya. Bisa ketika bendera warna hijau diklik, ini ya Bapak Ibu, bendera warna hijau yang di atas. Kemudian tombol spasi, sprite diklik, dan segala macamnya. Kemudian ini ada kontrol, ada sensor, operator, variabel, dan balok. Ini bisa ubah sendiri. Kalau mau bikin extension, bisa diklik di kiri paling bawah. Tapi kita tidak menggunakan extension kali ini. Oke, ini ya, silahkan pilih karakternya, Bapak Ibu. Saya akan pilih dog. Guguk ya, Bapak Ibu. Saya akan pilih guguk. Oke, silakan Bapak Ibu bisa pilih karakternya. Misal, oh saya mau berubah pikiran, ya diganti aja, dihapus saja. Ini ya, cara menghapusnya. Ini, di sini ada kolom kayak sampah, terus ada tanda silang. Untuk menghapusnya bisa diklik situ. Ya, sini. Nah, saya mau ganti pakai balerina misal. Oke, sudah? Lanjut ya. Oke, sekarang kita akan membuat code untuk si balerina melompat dan kemudian turun. Ingat, melompat dan turun ya, bisa turun ya. Yang artinya ada dua algoritma yang diperlukan di sini yang dibuat ya. Yang pertama, silahkan ya. Saya ingin ketika spasi diklik dia loncat. Ya, spasi diklik dia akan loncat. Oke, kita masuk ke kategori kejadian, masukkan ketika tombol spasi ditekan. Dan setelah itu, kita masuk ke kontrol, masukkan selamanya. Ya, ini pengulangannya ya, Bapak Ibu. Ini pengulangannya. Konsep loops tadi ya, konsep pengulangan. Dan jika if conditional, jika saya sorry, saya salah masukin. Sorry Bapak Ibu, ini harusnya ketika green flag diklik. Ya, sorry, ini kesalahan saya. Ya, jadi awalnya ketika bendera warna hijau diklik, dia kan mengulangi selamanya. Dan jika tombol spasi diklik, ya, jika tombol spasi diklik, kemudian dia harus meloncat. Kita pakai pengulangan lagi di sini. Ya, kalau 10 dirasa terlalu tinggi atau terlalu banyak, kita bisa ubah, diklik saja nomornya, kita sesuaikan nanti ya loncatannya. Nah, saya akan ulangin saya akan mendahului, nanti Bapak Ibu silakan sambil diperhatikan ya. Nah, karena hubungannya dengan gerakan, kita perlu nah, ini ada ubah X, ubah Y. Nah, kalau kita tahu ya, di sini X itu hubungannya dengan kanan sama kiri Bapak Ibu. Ini ada matematika, fungsi matematika juga ada di sini ya. Kanan dan kiri. Kalau Y itu secara atas sama bawah. X itu horizontal, kalau Y itu vertikal. Gitu ya. Nah, oke. Di sini mengubah Y sebesar 10. Yang artinya dia akan berubah Y ke atas. Nah, Y-nya kan semakin naik. Dan ketika Y-nya naik, karakternya juga naik. Begitu ya. Kemudian,
Nah, kita perlu kasih jeda ketika dia berada di puncak di sini. Nah, kita kasih tunggu bikin 0,2 biar dia tidak langsung turun berat gitu enggak. Jadi set loncat terus ada jeda dia baru turun. Ini sedikit membantu ya nanti ya. Nah, setelah itu kita akan membuat untuk yang dia turunnya, jatuhnya. Oke, di sini ya sama Bapak Ibu. Kasih ke gerakan ubah Y sebesar. Nah, kalau ke atas itu adalah nilainya adalah positif. Kalau ke atas nilainya positif. Kalau dia ke bawah ya dia nilainya negatif. Sama dengan halnya X. Kalau dia mau ke kanan dia positif. Kalau dia ke kiri dia negatif. Gitu ya. Nah, kita perlu dia negatif 10. Oke, kita coba. Klik green flag-nya agar kodenya berjalan. Artinya di sini kan dia kayak ada auranya ya, murup-murup gini ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah dia berjalan. Kita akan coba klik spasi. Nah, oke. 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 Nah, ini ya. Nah, kita berhasil membuat program atau coding di sprite 1 untuk meloncat. Agar terkesan dramatis, saya akan membuat animasi si balerina untuk coba. Wah, ini ya karakter balerina C di sini ya. Di sini untuk bagian kode ya, untuk mengkode sprite ini. Terus ini ada kostumnya ya. Tidak semua sama. Yang artinya misal tadi si kucing ya. Kucing tidak mesti memiliki 4 kostum di sini. Jadi istilahnya dia kayak animasi meloncat gitu. Nah, oke. Kita ganti kostum ke balerina yang C. Karena kita pengen dia kayak efek meloncat. Terus, nah, ketika dia di bawah, dia balerina A. Nah, gitu ya. Nah, di sini fungsi pengurutan diperlukan Bapak Ibu. Ya, kenapa kok di sini C, di sini A? Karena apa? Karena yang ingin pertama ditampilkan adalah kostum yang ini, ya, kostum yang seakan-akan dia mengangkat kakinya. Jadi seakan-akan dia meloncat. Baru ketika dia sampai dasar, dia akan kembali berdiri. Nah, oke, begitu ya, Bapak Ibu. Oke, ini di code yang pertama, ya, code yang karakter pertama. Nanti kita akan kembali ke sini yang pertama. Tetapi ini kita perlu masukkan bolanya yang menggelinding tadi ya. Saya mau pilih beach ball. Waduh, gede banget ini bolanya. Oke, beach ball. Bulannya gede. Iya, ini kan kalau berarti kan ini tidak apa ya? Tidak proporsional, ya, tidak proporsional sekali. Belirinnya ini bulannya gede, belirinnya segini, ya. Nah, kita bisa ukur apa namanya? Membuat dia menjadi lebih kecil dengan cara di sini ada ukuran, Bapak Ibu. Ya. Kita bisa kurangin, yaitu adalah kalau kita ingin membuat lebih kecil, yang artinya kita harus mengurangi jumlah nilai yang ada di sini. Kalau 100, saya ingin menjadi lebih kecil setengahnya, berarti kita atau saya harus mengubah menjadi 50. Nah, berarti dia menyusut 50%. Gitu ya. Dia menyusut setengahnya. Kalau mau lebih besar, ya silakan ditambahkan menjadi 200. Kalau mau lebih besar. Nah, tapi kan saya ingin membuat dia lebih kecil. Nah, seperti ini. Oke? Nah, Yes. silahkan Bapak Ibu bisa pilih karakter kedua. Saya sarankan pakai bola saja. Ya, ini bisa dicari di sini. Klik cari, misal cari aja ball. Nanti kan tampil semua bolanya.
Oke, sudah? Ya, oke lanjut. Kita akan membuat efek ya, animasi ya, biar bulannya menggelinding ke sini ya, gelinding ke kiri. Nah, pertama-tama kita arahkan atau letakkan bola di bagian ujung kanan ya, ujung paling kanan. Oke, ini sudah paling kanan ternyata. Nah, ternyata ujung paling kanan adalah nilainya 242. Nah, saya mau pengen lebih ujung lagi ya, diganti di sini ya. Waduh, 250. Tidak bisa. Maksimal 242 berarti ya. X-nya 242. Ingat, yang saya ucapkan tadi, kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri perhatikan. Aduh. Nah, menjadi negatif. Dan tengah-tengahnya di sini. Nah ini ya, kita tinggal ganti 0. Nah, ini 0, X0, Y-nya mau berapa ketinggiannya? Nah, kita bisa atur. Nah, saya ingin dia 42, 242 seperti tadi. Ininya 150 untuk Y-nya. Ya. Nah, ini kenapa kok berbeda? Karena titik tengahnya ada di sini. Bulannya kan lebih kecil, tengahnya berarti di sini. Ya. Nah, oke. Nah, ini sudah di ujung. Sekarang kita ke kejadian. Kategori kejadian. Masukkan ketika green flag atau ketika bendera hijau diklik. Ya. Terus selamanya. Nah, pengulangan lagi ya, Bapak Ibu. Ini sangat diperlukan sekali nih. Terus pergi ke, nah, pastikan nilainya di sini sama. 242, X-nya 242, Y-nya negatif 150. Oke. Nah, setelah itu, nah, kita letakkan bolanya ke ujung kiri sekarang. Oke, negatif beda. Ininya tadi Y-nya sama ini ya. Nah, oke, 150. X-nya negatif 242 karena dia di sebelah kiri. Terus letakkan meluncur. Nah, ini sebenarnya sudah bisa. Nah, kan? Dia bolanya sudah meluncur ke kiri. Ya, meluncur ke kiri. Tetapi dia belum ada kesan menggelinding dan juga terlalu cepat. Ya. Nah, agar dia secara random, secara acak untuk kecepatannya, kita bisa atur pilih acak dari 2 ke 4 misal. Oke, nah dia berubah-ubah. Nah, ini pelan banget nih 4 ini. Ini 4 nih. Nah, ini 2. Nah, dia secara acak. Jadi, ketika green flag diklik, ya, dia akan mengeset posisi ke bagian kanan dan mengeluncur ke titik X berapa ini? X negatif 242 dan Y negatif 150. Oke? Nah, ini untuk pergerakan. Ini code untuk, aduh, bentar. Mana ini? Program bola menggelinding. Ya, semua ini untuk program untuk biar bolanya bisa bergerak. Nah, kita akan membuat animasi sekarang. Nah, ini tidak menjadi masalah. Ada 2 baris. 2 baris. Yang artinya, ketika ini diklik, ada 2 baris yang berjalan bersamaan. Ya, kita masukin selamanya lagi. Kemudian kita pakai tunggu. Terus gerakan. Nah, ini ada perputaran ke kiri dan juga perputaran ke kanan. Ya, perputaran kiri juga perputaran ke kanan. Karena kita bergeraknya ke kiri, jadi kita menggunakan perputaran ke kiri. Nah, kita coba perhatikan dulu.
Oke, terlalu lama ya. 1 detik ya. Kita bikin 0,1 coba. Nah, ini masih terlalu lama atau kita tidak perlu pakai tunggu. Oke, lebih masuk akal ya. Kita berarti artinya kita tidak perlu kasihkan blok tunggu. Oke, ini program animasi bola. Oke, ini ya, Bapak Ibu. Ada 2 baris code-nya di sini. Misal, wing. Nah, ini kita sudah bisa loncati, tapi ketika bersentuhan dia tidak ada efek yang diberikan. Ya, tidak ada efek yang diberikan. Nah, kita perlu membuat efeknya atau skornya di balerina, bebas sebenarnya. Bisa di maaf. Bisa di balerina atau di beach ball-nya. Saya akan membuat di beach ball. Pertama-tama, kita harus membuat variabel dulu. Variabel, namain atau beri nama poin atau loncatan atau lompatan bebas. Ya, ingat, bikin variabel dulu. Ya. Kemudian, nah, kita masukin lagi Bapak Ibu. Ketika bendera warna hijau diklik, terus sekali lagi kita perlu selamanya. Dan jika, nah ini ya, jika kondisinya dia menyentuh bola, nah jika dia menyentuh bola, dia akan kalah. Mana? Kalah itu dikontrol, di stop all. Nah, di sini. Ini ya, jika dia menyentuh dia akan kalah atau berhenti semua. Ya. Terus kemudian kita meletakkan poinnya di mana? Nah, meletakkan poinnya di bagian sini, di atasnya. Masuk ke kategori variabel, kita perlu mereset ulang. Reset ulang masukin di sini juga boleh, masukin di sini juga boleh, bebas. Yang penting harus ada atur poin ke 0, ini untuk mereset skornya menjadi 0 ya. Nah, terus ini ubah poin. Nah, disinilah titik untuk yang mengubah poinnya tadi, yang biar tambah ya. Oke, kita akan coba ya, Bapak Ibu. Kita sentuhkan. Nah, dia berhenti. Kita coba hindari. Wih, nah poinnya bertambah ya. Nah, sip. Nah, jadi seperti itu ya. Ini secara apa ya? Secara gamblang ini sudah selesai untuk programnya ya, untuk programnya. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini saya belum memasukkan latarnya. Yang artinya di sini masih putih semua, tidak ada efek-efek yang seakan-akan dia menghidupkan suasana. Ya. Nah, saya pilih latarnya ke mana ya? Ini ya yang dipilih Blue Sky tadi. Tapi alangkah lebih baik saya mau pakai yang Blue Sky lagi ya, karena ini saya suka untuk yang latarnya saya suka. Nah, terus ini kita bisa loncat. Waduh, kena. Nah, ini ya, ini ada bug nih. Kalau programnya dia berjalan tidak sesuai apa yang kita inginkan, yang artinya kita harus mencari kesalahan atau bug ya. Kalau bahasa program itu ngebug. Misalnya WA-nya error gitu, misalnya nggak mau ngetik apa gitu ya. Nah, itu ngebug. Itu ada programnya di WA itu ada yang salah. Nah, untuk itu kita perlu atur tampilan ke kostum di A. Jadi ketika ini diklik, program ini dia yang pertama dijalankan. Setelah itu, nah selain itu, dia akan mereset poinnya ke 0. Nah, wih,
Ya, oke. Oke. Nah, misal saya ingin membuat dia lebih tinggi loncatnya. Nah, ini ditambahin saja. Nah, loncatnya ke atasnya sama ke bawah itu harus sama. Ya, ini tinggi banget nih. Cus, cus, Itu bar cus. maem itu. Lompat itu. Iya, Pak. Ini habis makan apa nih? KFC mungkin, Pak, yang enak-enak ini. Setelah energinya kuat nih, Pak. Nah, gini ya. Ini untuk mengatur ketinggiannya. Ya, ketinggian loncatnya. Semisal, tadi kalau Bapak Ibu perhatikan di awalnya, ada musik-musiknya. Saya belum memasukkan musik di sini. Musik bebas. Mau diletakkan di sprite-nya, mau di balerina, mau di beach ball, maupun di latar. Latar juga bisa diberikan quote ya. Quote-nya juga bisa dimasukkan ke sini. Tetapi tidak bisa ada gerakan. Karena ini dia backdrop-nya hanya diam. Tidak bisa kita atur untuk dia bergerak seakan-akan ada gempa gitu enggak. Kalau mau ada gerakan gempa ya otomatis dia harus membuat di sprite-nya, di karakternya. Kayak gini, misal mau melukis sendiri, gambar sendiri, boleh. Nah, misal gini gedung-gedung. Ini jendela-jendelanya. Nah, kayak gitu ya, Bapak Ibu. Terus ini dibikin getar-getar gitu juga bisa. Nah, oke. Terus, sampai mana tadi? Oh iya, sampai sini ya. Latar, kita mau nambahin suara ya. Musik. Nah, musik, ya betul Pak Agus. Ya, green flag-nya diklik sekali lagi. Dan saya lebih suka pakai ini ya, karena satu kali klik programnya jalan semua di sini. Ya, satu kali klik programnya jalan semua karena triggernya atau saklarnya, bahasa gampangnya saklarnya untuk menjalankan semua program itu adalah satu tombol, yaitu adalah bendera warna hijau atau play. Nah, oke, terus kita perlu selamanya karena ingin diputar terus-menerus musiknya ya, musik background. Nah, oke, terus masuk ke kategori musik atau suara, masukkan mainkan suara pop sampai selesai. Ingat, sampai selesai. Ya. Kalau kita masukin yang ini, nah itu kan terjadi bug. Ya. Ini artinya adalah dia harus menyelesaikan semua suaranya. Baru akan diulang-ulang. Nah, kalau ini enggak, ini tanpa menunggu selesai, dia harus diprogram-program. Jadi kalau pop, cepat banget. Kalau pop sampai selesai, pop, pop, pop. Nah, jadi ada jedanya di situ ya, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kayak gini kan aneh. Nah, begitu ya. Kalau kita pop yang ini, nah, karena durasinya sama, tidak akan ada bedanya. Beda kalau kita akan coba menambahkan suara. Masuk ke menu suara, ini ya, kalau di latar ada kode, latar sama suara. Kalau di sprite ada kode, kostum sama suara. Ya, kita akan ke suara. Pilih suaranya di bagian kiri bawah. Di sini. Bisa record sendiri, bisa upload dari MP3, dari YouTube juga bisa. Nah, saya kan pilih dari library-nya. Nah, saya mau pakai yang coba perulangan. Mana, Mas? Dance sitar. Wah, ini India nih. Ya, saya pilih yang ini ya, dance sitar. Nah, ini dimasukkan, pilih. Nah, kalau di sini sudah tampil dance sitarnya, artinya di sini juga harus ada dance sitar. Ya, oke, kita coba mainkan. Nah, ini sampai selesai ya.
Coba kalau gini ya. Aduh. Nah, ada bedanya di sini ya. Kenapa kita tidak bisa membuat musik background menggunakan mulai suara. Jadi harus sampai selesai dulu, baru diulangin. Tunggu sampai selesai, baru diulangin terus-menerus. Ya, saya rasa cukup Bapak Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu tidak sempat untuk mencoba ya, kalau yang project scratch ini ya, karena keterbatasan waktu. Tapi tidak apa-apa, tidak menjadi masalah karena Bapak Ibu mendapat pengalaman, sudah dapat dan melihat, ya, tapi belum merasakan. Sudah melihat, ya, tapi belum merasakan. Melihatnya, tadi saya membuat projectnya ini, nanti Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri nanti di rumah. Ini sama kayak tadi, cuman bedanya kalau Scratch itu luas ya. Jadi tidak hanya membuat game, ya, tapi juga bisa membuat animasi, storytelling, atau banyak yang bisa dibikin dari Scratch. Gitu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu? Ada ini Mr. Niko. Oh ya, bentar. Misalkan membuat game hewan makan, hewan yang makan makanan tersebut hilang setelah dimakan, apakah bisa? Bisa. Bisa. Jadi gini, gini ya, saya akan membuat yang baru aja. Ini nanti di Kurang 2 menit, Mas Niko. Iya Pak, ini waktunya terbatas banget gitu. Nah, misal ada 2 karakter gini. Nah, terus kita perlu kejadian green flag ini, dan jika dia menyentuh, kalau memakan dia artinya kan dia menyentuh ya, menyentuh sprite 1 karena dia ada di ball, berarti dia harus hilang, misal disembunyikan. Nah, misal gini, jalankan gini Ibu ya, kalau tanpa repeat berarti kan. Nah, menghilangkan Bapak Ibu. Nah, itu bisa digunakan untuk seakan-akan dia makan makanan gitu. Oh, ternyata banyak sekali pertanyaan. Sorry, saya tidak memperhatikan kolom chat. Coba screenshot blog Scratch-nya enggak ya? Soalnya saya mau bikin variable. Ya, oke. Aduh, mana tadi? Waduh, hilang. Yang ini saja. Oke, nanti di-share di grup. Oke, nanti di-share di grup Bapak Ibu untuk project-nya tadi. Terus, Pak, apakah berarti harus punya aplikasinya ya? Ini pakainya website. Dan kalau pakai website, artinya dia harus ada koneksi internet. Ya, nanti boleh di-share nanti. Ya, bisa untuk lintas bidang. Ya, tidak harus pakai aplikasi. Ya, begitu. Bapak Ibu, karena kita terbatas waktu ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8.00. Ya, dan saya rasa pertemuan berakhir ya. Mungkin untuk sesi saya sudah cukup sampai di sini. Kemudian untuk selanjutnya waktu dan layar saya kembalikan ke Miss Iwin. Gitu, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Siska. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mr. Niko dan Bapak Ibu semuanya. Menarik sekali ya Bapak Ibu, walaupun yang terakhir ini tadi Mr. Niko ngebut ya Bapak Ibu, karena durasi sudah sampai jam 8 ini. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti akan kami share linknya. Terus nanti untuk langkah-langkahnya ini mungkin bisa di-share juga ya Mr. Niko, di screenshot supaya Bapak Ibu juga lebih mudah mengikuti. Nanti bisa dicoba kembali di rumah, mengikuti langkah-langkah, nyontek dulu enggak apa-apa Bapak Ibu, nyontek dulu, tapi dari nyontek itu tadi kan nanti Bapak Ibu bisa
bisa membuat sendiri, nanti bisa dikreasikan sendiri gitu. Jadi jangan khawatir, kita belajar pelan-pelan dan nanti pasti semua bisa membuat suatu karya ya. Jadi nanti bisa ditularkan ke anak-anak semua. Nah, Bapak Ibu semuanya, jika masih ada atau dari sekolah-sekolah Bapak Ibu menginginkan untuk kami hadir di sekolah Bapak Ibu, silahkan mengundang kami terbuka untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu. Jika kami jika Bapak Ibu menginginkan kami untuk mendemokan suatu proyek atau mengajari anak-anak tentang teknologi ini, tentang Scratch atau tentang tadi yang kita ajarkan studio.org tadi, supaya anak-anak paling tidak mengenal sedikit tentang coding, silakan nanti Bapak Ibu bisa mengundang kami. Mungkin linknya atau nomor kontak sudah ada ya, kita ada di satu grup, jadi tidak masalah, jangan khawatir Bapak Ibu, kalau kami datang sekali-sekali ke sekolah, biasanya sih kami tidak akan memungut apapun, tidak memungut biaya apapun. Jadi Bapak Ibu silahkan mengundang kami, karena misi kami adalah menyebarkan coding atau membuat anak-anak itu bisa pintar bersama-sama. Gitu Bapak Ibu. Betul, iya, gratis kalau mengundang kami ya. Kecuali nanti kalau kemudian dari sekolah ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, misalkan sekolah ingin ada ekskul dong gitu, atau sekolah ingin ada intra kurikuler di sekolah, silakan nanti bisa kita diskusikan kembali. Jadi yang penting tidak memberatkan sekolah, dan kami juga bisa menyebarkan ilmu ini kepada anak-anak. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa membantu Bapak Ibu, membuka wawasan Bapak Ibu untuk kita tularkan kepada anak didik. Untuk ini, mari kita tutup kembali dengan doa, dan mungkin nanti dibantu untuk foto dulu ya Bapak Ibu nanti ya, setelah berdoa ya Bapak Ibu ya. Mari kita tutup dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang acara ini. Kami bersyukur atas kesempatan untuk belajar dan berdiskusi tentang teknologi. Kami memohon kepadamu Bapa agar apa yang kami pelajari dapat diaplikasikan dengan bijak dalam pekerjaan kami sebagai tenaga pendidik. Bimbinglah kami dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sesuai dan menghargai nilai-nilai yang penting bagi kami. Semoga kami dapat terus mengembangkan pengetahuan ini sehingga dapat menjadi manfaat dalam mengajarkan untuk para siswa kami. Semua ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa minggu depan ya Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Selamat malam.